Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu witrun yuhibbul witrah. Monggo Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma. Kenapa itu benar? BKMM DMI Kota Malang. Ibunda Ibu Nyai Dr. Hajah Mutmainnah Dahlan yang senantiasa cantik dan awet muda. Semoga semakin muda, semakin semangat, semakin segalanya diberi panjang umur barokah. Amin ya rabbal alamin. Ibunda kita juga Ibu Nyai Aminah Rofi'i dan juga Ibu Nyai Hajah Halimah Sa'diyah yang semoga diberikan kesehatan dan umur panjang. Moderator kita yang luar biasa Ibu Insinyur Husnul dan MC yang senantiasa Ibu Sri Sundari, maaf salah sebut merek. Dan Ibu Nia yang senantiasa suaranya mewarnai jagat alam raya Madinah FM yang senantiasa kita nikmati. Saya setiap hari sering memutar kalau di mobil Bapak Ibu ya. Ibu-ibu semua yang senantiasa semoga dilimpahi rahmat oleh Allah, diberikan kesehatan lahir batin, diberikan kekuatan iman takwa, diberikan rizki yang barokah, dan insya Allah semoga kita semua nanti husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu sampun doa tadi nggih, sampun yasin nggih. Jadi saya percepat mawon. Nun sewu ini judulnya memang sengaja dibuat agak provokatif. Generasi stroberi, makanya kalau tak cerita generasi stroberi itu apa. Tapi yang pertama tadi Ibu Sri sudah menyampaikan, mari bersama-sama kita memunajatkan syukur kepada Allah. Hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, puasa lancar. Insya Allah semoga ibadah kita dikabul, diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita juga masih bertemu dengan Ramadan yang akan datang bersama keluarga dalam keadaan lapang dan penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Marilah senantiasa kita pertebal cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang kita harapkan syafaatnya. Beliaulah yang senantiasa kita harapkan pertolongannya ketika Nabi yang lain tidak mampu memberikan pertolongan kelak di hari pembalasan. Mungkin kita sedaya dianggap, diakui oleh Rasulullah sebagai umat beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki materi ini kersane menarik. Bu Nyai kula nyuwun izin sholawatan nggih Bu Nyai. Nggih, kula angkat rumiyin niki. Saya ndak bawa apa niku Bu Sri? Ndak bawa pointer. Oke. Bu, sholawatan rumiyin nggih. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Niki lagune yang kuno. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Orang tua masa kini tantangannya banyak sekali. Leres Bu? Pergaulan para muda-mudi monggo mboten napa kian lama meresahkan hati. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Setiap hari pagi siang sore pripun Bu tak pernah berhenti bermain.
disuruh sholat tulen ini banjur terus sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Karena itu mari belajar menjadi ortu agar bisa mendidik anak menjadi juga manfaat jembar. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rizkine jembar nganti turah-turah anak lan bojo niat ibadah semoga hidup kita barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, jenengan setuju boten dengan kata-kata sing mburi ketinggalan boten nggih? Tidak ada pemberian yang bapak ibu paling berharga berikan kepada anak selain pendidikan akhlak. Setuju boten jenengan? Kenapa demikian? Itu adalah jawaban dari problem yang tadi saya sampaikan lewat syair. Niku lek terus yang medunten syairan nggih Bu nggih. Ngoten terus. Nah, nggih. Nah, hari ini coba kita refleksi diri nomor setunggal. Setiap kali saya membaca ayat ini, jenengan mangke nek darus buka Quran ngantos surat An-Nisa, ada satu ayat yang menjadi peringatan bagi kita sebagai orang tua yang benar-benar kita khawatirkan. Napa niku? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Takutlah engkau. Allah mengingatkan kepada kita bahwa dia sira terus Gusti Allah mengatakan apa yang harus kita takuti kalau kita meninggalkan anak keturunan yang lemah. Ini diartikan oleh para mufassir, pertama lemah imannya, yang kedua lemah akhlaknya, yang ketiga lemah fisiknya, yang berikutnya adalah lemah ekonominya. Kenapa ekonomi diikutkan? Pesan dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kadzal faqru ayyakuna kufrun. Nun sewu Bu, jenengan menawi ningali berita kemarin masih anyar kinyis-kinyis teng daerah asal kula Bu Nyai Mutmainah di Probolinggo terjadi razia. Jenengan menawi maos ya Bu nggih. Ada ibu-ibu nun sewu, emak-emak umur 64 ngapunten dodolan Bu Ina. 64 Bu. Sanes dodolan sahur napa dodolan buka boten nggih dodolan ngonoan niku. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu kita diingatkan bahwa kita harus takut kalau kita meninggalkan anak keturunan yang lemah. Saya katakan tadi, lemah fisiknya, lemah imannya, lemah ilmunya, lemah psikisnya, dan lemah ekonominya. Karena itu kita kemudian diingatkan oleh Allah, falyattaqullah, takutlah kepada Allah, wal yaqulu qaulan sadida. Kita harus berkomunikasi, mendidik, menyiapkan anak-anak kita dengan mengucapkan perkataan yang benar. Karena itu hari ini nawaitu saya nyuntuko punya Ina. Saya ini dari sisi usia mungkin masih lebih muda dari beberapa penjenengan. Ada yang sudah punya cucu Bu? Yang cucunya 2 angkat tangan. Yang 11 Bu. Waduh pesak musim. Subhanallah. Ibu berapa? 11. Masih kelihatan kayak Krisdayanti Bu. Artinya apa? Saya takut muyahi segoro. Nawaitu hari ini ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Saya nawaitu menasehati diri saya sendiri.
Anak saya masih remaja, yang satu ada panggilan kepada nomor 31 hingga nomor 50 segera mendatangi pos kesehatan. Moga silakan Bu, moga mboten apa Bu, santai mawon nggih, dinikmati saja, nanti habis jus balik lagi ke Wina. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak saya masih remaja, yang satu masih kuliah, yang satu masih mondok. Pangestunipun semoga segera khatam 30 juz mungkin sebentar lagi. Amin ya rabbal alamin. Apa artinya? Saya juga belajar jadi orang tua. Dok saya kula badhe tanglet kang ibu yang cantik sekali, cucunya 11. Tuhan, oke. Ibu, apakah pernah ada selesainya jadi orang tua? Wonten. Baru di dalam perut kita belajar jadi bidan terus nggih. Anaknya kadang main sepak bola di dalam perut. Nggih nggih. Masih imut dulu kita. Kalau nyingkur ngeten wong kados gunung betenge ibuke. Begitu anak kita lahir, kita juga menjadi bidan. Gede titik dadi guru PAUD. Terus Bu. Begitu besar sedikit remaja, kita jadi guru SD, kita coba jadi temannya. Anak yang mulai puber, kita belajar bagaimana mendampingi anak-anak puber. Begitu menikah, mari boten nggih, siap-siap dadi mbah. Bakal mbah mencapai keburan. Mbah putu sing metu, tiroset yang putu niku putusan Bu, putusannya hati. Tiroset itu kan mboten nate kula ngerasakan nggih, kalau punya cucu rasa sayangnya melebihi punya anak. Leres Bu. Kadang-kadang mbae sering konflik dengan mantune. Anaknya orang oleh makan apa minum es krim. Sama mbaknya apa-apa wis gak ono makmu. Niki mbak gara-gara kadang mbak ini. Karena apa? Kasih sayang yang begitu meluap-luap. Leres ya Bu ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Ada satu ayat lagi jenengan menawi maos di juz-juz terakhir. Ini adalah ayat yang sangat menakutkan. Kenapa demikian? Karena ayat ini mengingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Bayangkan kalau kita dan anak cucu kita menjadi bahan bakar dari api neraka. Wa quduhan nas wal ijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kita diingatkan oleh Allah, hati-hati. Makanya dari saya sering menyampaikan ini, kalau ada pengajian bapak-bapak yang hadir, saya selalu bilang Jumatan itu sekolahnya bapak-bapak. Jadi ibu-ibu harus nagih nek mulai ke Jumatan. Mas sayangku, ayang kan nanti biasa manggil ibu-ibu. Ayangku, apa oleh ke Jumatan? Wah, gak temu jajan ya dek. Sanes, wau angsale khotbah nopo aduh turu aku dek. Tidur paling nikmat kata laki-laki saat khutbah Jumat. Semoga suami kita mendengarkan kalau sholat Jumat ibu ya. Kenapa Islam mewajibkan sholat Jumat bagi laki-laki? Karena itu adalah fasilitas edukasi bagi laki-laki agar menjadi imam yang baik, imam yang soleh bagi para istri dan anaknya. Karena itu kita wajib nanya, pulang Jumat Mas angsal nopo, apa yang dikatakan khotib tadi dan apa yang bisa saya pelajari sebagai seorang istri. Tanglet ya Bu? Pun tanglet sanune tok mawon Bu. Pada Jumatan jenengan sama Mas iki aku titip sedekah. Wong sule jenengan tangleti entuk nopo. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ayat berikutnya. Ini ayat yang kalau kita ingat adalah ayat yang penuh dengan derai air mata. Ayat surah Ibrahim ayat 37. Nalikane Nabiullah Ibrahim membawa Sayyidati Hajar dan anaknya yang masih merah, masih balita, Nabiullah Ismail alaihi salam, dibawa dari Palestina konon kabarnya, lalu dibawa ke Mekah yang tidak berpenghuni. Ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim,
Sayyidatina Hajar tanya, "Ya Nabiullah, apakah ini perintah Allah?" Mboten menjawab. Sampai 3 kali beliau menjawab, "Iya." Siti Hajar patuh dan pasrah. Nah, itu luar biasa. Nek kula mboten saged, Bu. Mboten saged nggih, Kyai nggih. Mboten saged. Belum ada apa-apa dan panas di sana. Di atas bukit Nabiullah kemudian berdoa. Doa ini jenengan coba resapi. Apa itu doanya? Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarat la'allahum yashkurun. Ini dalam, Bu. Doa Nabiullah Ibrahim ini adalah catatan bagi kita bagaimana caranya kita mendoakan anak-anak kita dan bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Di samping nanti saya akan menunjukkan ada juga pendidikan di surah Luqman. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana du Gusti ini askantu kulo ninggalaken anak kulo min dzurriyyati dari sebagian keturunan saya biwadin ghairi dzi zar'in di lembah yang tidak ada apa-apa, yang kering kerontang, gersang, air pun tak ada. Inda baitikal muharram di samping rumahmu yang sangat dimuliakan. Rabbana liyuqimus shalah. Doa pertama, Gusti kula nyuwun anak kula mugi-mugi senantiasa mendirikan sholat. Jadi kalau misalnya ibu, bapak, nenek, buyut kita rumiyin berpesan kepada kita jok lali sholat tendo niku karena pesan ini, karena pesan yang pertama sholat, lalu yang kedua faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Mugi-mugi sebagian manusia senang, condong, remen datang anak-anak kula. Bu, ini mengandung pesan. Nggak semua orang suka pada kita. Leres napa leres, Bu? Wes apike kaya apa nang tangga mesti ana tangga sing jenengan lho Bu sing nerusaken. Wonten jawabnya insyaallah boten wonten. Amin. Seperti apapun kita berbuat baik, pasti ada yang memberikan komentar. Itulah fitrah manusia. Lalu kemudian Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim dengan doa yang ketiga, apa itu? Warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Semoga Allah memberikan mereka rizki dari apa? Buah-buahan. Dari buah-buahan. Yang periksa nomor 41 sampai 50. Silahkan menuju loket pendaftaran. Buat apa punya ini? Selamat kalau punya ini. Oke, buat apa punya saya nanti? Biar hidup suasananya. Nah, yang terakhir la'allahum yashkurun. Semoga anak cucu kita menjadi orang yang bersyukur. Luar biasa loh Bu, orang bersyukur itu Bu. Bahagia bersyukur, kekurangan bersyukur, dalam kondisi sulit bersyukur, dalam kondisi senang bersyukur. Itu adalah satu kondisi yang kalau Allah berikan kepada kita luar biasa. Tidak ada sesuatu yang tidak mudah bagi umat Islam yang hatinya senantiasa dipenuhi dengan syukur. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, Ibu masih on, Bu? Ibu nun sewu kula badhe taklet niki nggih pikirane kula niki Bu, pikirane menungso sing sering dhaif, sering salah. Yang pertama, anak itu di mata kita apa Bu? Yang pertama, pelanjut generasi. Makanya lek wong kawin, mari kawin entuk 2 wulan, 3 wulan wis metengah. Terus nggih? Dikira peternakan bayi. Saya pernah dicurhati teman saya
Saya Bu, sudah 3 tahun tidak punya anak, sedih dia Bu. Bu, apa saya ini mandul dan sebagainya. Gusti Allah maringi sampai waktu bulan madu yang lebih panjang gitu kan. Tapi alhamdulillah dia kemudian bisa hamil. Ternyata yang bermasalah suaminya. Mbok macet apa-apa kalau betul. Anak adalah pelanjut generasi, harapan masa depan dunia akhirat yang kelak kita harapkan, mendoakan kita. Amin Allahumma amin. Napa niki salah mboten? Yang kedua, kenapa dikasih warna kuning bumus? Nggih niku soalnya kalau kuning, lampu kuning niku napa? Awas, ngoten napa nggih? Anak sebagai representasi keberhasilan. Nomor 50 sampai 51. Silakan menuju loket pendaftaran. Serasa di bandara. Betul napa Bu? Serasa di bandara nggih Bu nggih? Nah, siap-siap menuju gate 10. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sering menjadi penyakit Ibu. Kenapa jadi penyakit? Karena seringkali kita membandingkan anak kita dengan orang lain. Anaknya durung iso maca dicetoli. Tanggo iku lho saya iso maca, awakmu gak iso maca. Main HP tok soalnya. Lalu nomor 3, anak adalah investasi masa depan. Kenapa saya kasih biru ini tidak salah, tapi juga hati-hati. Karena seringkali non sewule lek sampean wis berhasil, aku tak urip ambek sampean ya le ngoten. Apakah itu kita bisa jadikan sebuah harapan? Belum tentu. Belum tentu, karena itu kita juga harus hati-hati. Berikutnya yang keempat, anak adalah tanggung jawab orang tua. Leres mboten? Leres. Ini amanah dari Allah. Yang kelima, naudzubillahi min dzalik, anak adalah beban atau masalah. Ibu, jangan nak sering tumut pengawasan ya. Ini saya refresh saja. Di Al-Quran cerita tentang anak itu bermacam-macam. Ada nabi yang soleh, pasti kalau nabi soleh. Salah satu nabi ulul azmi, anaknya kafir. Wonten apa mboten? Nabi Nuh. Ada bapaknya kafir, anaknya soleh. Siapa? Nabi Ibrahim. Macam-macam. Cerita anak di Al-Quran itu bermacam-macam. Ada anak yang soleh, bapaknya juga soleh, juga ada. Macam-macam. Nah, berikutnya, apa kata Al-Quran? Yang pertama, anak itu anugerah dan rizki. Harus ya Bu ya? Setuju ya? Ini saya percepat mawon Bu. Soalnya kalau kuliah ini 4 SKS, saya buat jadi setengah SKS. Lalu yang kedua, anak itu punya fitrah, punya kodrat, dan itu kodrat cinta manusia. Apa maksudnya? Kita itu diberi rasa cinta kepada anak dan harta oleh Allah. Karena itu kita gantungannya hati. Terus ya Bu ya? Anak itu gantungannya hati. Mak-mak biasanya kalau acara terus dapat kue gak dimakan. Napa Bu? Eling anake. Terus yang kocok kula ngeten, ini teman saya laki-laki. Saya makan Bu. Kenapa Pak kok dimakan? Karena saya sayang istri kan. Kalau saya bawa saya sayang anak. Tenaganya untuk istrinya maksudnya Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Berikutnya, anak adalah pelanjut cita-cita orang tua. Memang disebutkan dalam Al-Quran, hendaknya anak melanjutkan keimanan orang tua sebagaimana yang ditanyakan Nabi Yakub kepada putra-putranya ketika akan meninggal. Berikutnya, anak adalah amanah dan tanggung jawab. Dan yang terakhir, anak adalah cobaan dan fitnah. Ini disebutkan Al-Quran. Ibu-ibu yang saya hormati, niki kula tak lungguh rumiyin kersane sae. Kenapa jadi cobaan? Niki lho Bu, jenengan ningali gambar apa Bu teng tayangan? HP, laptop, segala macam setan gepeng lho. Loh, ngeten Bu. Dikandani ora gelem. Wonten apa mboten Bu? Oh kathah tidak sih. TikTokan tok.
Naudzubillah min dzalik ya Bu nggih. Naudzubillah min dzalik, saya percepat mawon. Nah niki ini fakta di Kabupaten dan Kota Malang. Penerimaan laporan dispensasi kawin itu sebanyak 1.270 perkara. Ini maksudnya apa? Artinya kemungkinan yang hamil yang MBA married by accident di Kabupaten Malang dan Kota Malang itu jumlahnya sekitar 1.270. Miris ya Bu. Saya pernah dapat cerita dari seorang bidan di kabupaten di daerah kecamatan yang jauh dekat dengan pantai selatan. Ada anak SD, anak SD pacaran sama anak SD sampai SMP kelas 1, lalu ya hamidun Bu. Dinikahkan pada SMP kelas 1 lah SMP ya dong. Begitu sudah melahirkan, setelah itu diceraikan sama keluarganya. Anak ini dipindah, bayinya tidak tahu nasibnya apa, diberikan kepada saudaranya. Itu diantaranya. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah kalau sampai terjadi kehamilan, kita bisa bayangkan betapa banyak orang yang tidak punya nasab yang jelas. Terus nih, tidak punya nasab yang jelas. Kalau anaknya tetap anak-anak yang fitrah, tapi kemudian dalam Islam nasabnya dia tidak jelas. Itu dalam Islam. Naudzubillah min dzalik. Nah, salah satu penyebabnya mergo kebiasaan HP. Bukan satu-satunya penyebab, bukan. Tapi salah satu penyebab. Oh, kecil wis dikai HP mbek mae. Kula ningali piyambak niki 2 hari yang lalu saya periksa ke dokter kandungan. Karena ada satu masalah, saya periksa, lalu kemudian saya lihat anak bayi ini kok disukani ngeten iki karo ibuke. Jadi apa yang saya dapat dari Google itu persis dengan apa yang saya lihat di mata kepala saya sendiri. Nah, dolek nek arek rumiyin nek ngeten iki dolenan bal-balan ya Bu atau mainan-mainan. Oh, mainan HP lah sama iki. Loh, make soalnya nyusoni untuk gak gelundung. Make dolenan HP WA-an nek sampe sama Instagraman. Dolek di luar rumah itu biasanya asik dengan permainan. Kalau dulu gobak sodor, mau malih, bentengan, dan sebagainya. Kalau sekarang HP. Oke, berikutnya lagi loh, seperti mayat hidup. Karena sudah teradiksi pada HP. Kecil-kecil sudah punya sosmed, punya WA, punya Instagram. Padahal IG, Facebook itu harus usia 17 tahun, kecuali WA mungkin ya. Nah, akibatnya dia seperti orang mati tapi masih hidup. Mau sampai maem bareng, mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Napa maneh pas maem niki kongguan, pun pas kongguan Bu jenengan. Oh, lagi niku. Iki bapaknya pun di Bu. Bapaknya sing moto terus. Pinter 100 menjual. Bapaknya sing moto. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang menyebabkan situasi ini? Salah satunya adalah pola asuh. Nah, sekarang kita masuk pola asuh yang kemudian menyebabkan napa dirasa Bu Sri tadi benar. Anak-anak kita itu menjadi rapuh. Apa yang dimaksud dengan generasi stroberi? Bu jenengan tingali stroberi itu pripun Bu? Perawaane seger, merona, cantik, enak sepertinya. Tapi kalau misalnya jatuh, oh langsung rusak. Tidak seperti gedang tadi, tidak seperti jagung tadi, lebih kuat menghadapi kenyataan. Anak-anak kita sekarang Bu kena masalah sedikit, aku butuh healing, aku butuh hiburan. Terus Bu kena masalah sedikit sudah kelimpungan. Bahkan kata penelitian menyebutkan generasi saat ini lebih mudah bunuh diri dibanding generasi-generasi sebelumnya. Karena itu mari kita pikirkan apa yang menjadi penyebab. Ternyata salah satu penyebabnya itu kita Bu. Kita terlalu menyayangi mereka melampaui dari yang seharusnya kita berikan. Baik, saya percepat mawon Ibu nggih. Bon.
Yang namanya pola asuh niku wonten tiga. Ini menurut teori psikologi. Ada pola asuh yang membiarkan anak kita babarno mulai jam 10, mulai mari subuh sak karepmu. Wonten Bu? Oh, mboten-mboten lho mriki insyaallah mboten-mboten. Yang kedua pola asuh otoriter. Otoriter itu dididik kayak militer Bu, anaknya dibentak itu ae. Lalu yang ketiga pola asuh demokratis. Nah, coba kita lihat ini gambar lagi. Orang tua zaman sekarang cenderung jadi orang tua helikopter. Istilahnya ngaten. Anak ditutne nang diwae. Apakah itu tidak bagus? Di satu sisi bagus, tapi di sisi lain tidak bagus. Contoh, saya jadi dosen di UM itu mulai 2003. Sering ditugasi menjaga ujian SBMPTN. Rumien tahun 2003, 2004, 2005 nomor 60. Dulu tidak ada anak-anak pendaftar perguruan tinggi yang kalau ujian ibunya ikut berkemah, tidak ada. Anaknya ya anak ijen melu ujian. Tapi begitu masuk tahun 2010, 2011, saya melihat rombongan-rombongan yang mendampingi anaknya, bahkan sampai di depan gedung ujian. Nanti harus dikandani Bu, anak panjenengan baik-baik saja. Pun ageng Bu, jenengan teng mobil mawon, mboten usah teng mriki. Kula kuantos Bu ya Allah, melu ujian pisan apa jenengan. Itu namanya orang tua helikopter, selalu mengawasi anak. Dia tidak percaya pada anaknya, ini bahaya, menyebabkan anak rapuh dan mudah terkena masalah karena dia tidak mandiri. Ngaten. Apalagi ini ngapunten iki bahasa Inggris Bu, bahasa Inggris Timur. Kalau zaman dulu, kalau rapot anak itu jelek, yang ditanya anaknya, "Le, sampean belajar piye?" Lek saiki rapote elek sing diparani diurut guru nih. Nah, itu juga pendidikan yang tidak baik. Nah, bagaimana kita memanfaatkan momentum Ramadan untuk mendampingi generasi stroberi biar tidak jadi jus stroberi? Yang pertama, ini saya terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Apapun yang kita lakukan harus mengingat hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi edukasi atau parenting itu sebaiknya ada dua arah. Arah yang pertama adalah nabawiyah atau ilahiyah. Ini kalau istilah kerennya Bu, dirosin yang pengasuhan profetik. Lalu kemudian yang kedua, pengasuhan yang memperhatikan pendekatan kodrah insaniyah. Apa ini maksudnya? Humus lek ngomong daging-daging. Buatan Bu, ini biasa-biasa saja. Mugi-mugi penjenengan bisa menyerap manfaat dan saya terutama bisa menyerap manfaat. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa itu pendekatan prophetic parenting? Secara umum, pengasuhan prophetic parenting adalah pola asuh yang berlandaskan nilai-nilai Islami dan mengikuti apa yang diuswahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dalam pikiran kita harus kita tanamkan anak kita itu bukan sepenuhnya milik kita, tapi dia adalah amanah dan karunia dari Allah. Jenengan ingat ya Bu, kisah dari seorang sahabat, ini perempuan luar biasa. Anaknya sangat disayang oleh suaminya. Suaminya berangkat perang, begitu pulang anaknya meninggal. Tidak dibilang kalau anaknya meninggal, diselimuti anaknya turu. Ingat ya jenengan cerita itu. Lalu kemudian pada saatnya si istri tanya, "Mas, kalau sampean diberikan, kalau penjenengan diberi pinjaman barang, yang punya meminta lagi harusnya bagaimana?" Yo dibalik no Dek. Lalu diberitahukan bahwa anak yang dipinjamkan Allah kepada kita diambil oleh Allah. Dengan begitu istrinya menyampaikan dengan baik, suaminya pun bisa menerima sahabat tersebut bahwa anaknya meninggal.
Yang kedua, non sewu, anak kita memang lahir dari diri kita, membawa darah kita, membawa nasab kita, mungkin membawa bakat-bakat kita. Non sewu, lek anak panjenengan jenengan tingali pas turu irunge koyok bapak, terus nggih mripate kok koyok aku, ngoten nggih, bibire koyok mbae. Loh, bapak ibu putih lagi kok rada ireng, kegosokan apa pripun? Oh, kira-kira Mbak Buyute rada ireng, ngoten nggih. Itu namanya hereditas, keturunan. Itulah keunikan manusia. Tapi kita harus tahu, jiwa dan hati anak itu tidak sepenuhnya bisa kita pegang. Terus ngomong boten. Ketika masih kecil, umur 10 bulan, 1 tahun, lucu-lucu, lucu tenan nggih. Umur 15 tahun, 20 tahun, kok garai hati gemes terus Bu. Pengalaman Bu ini Bu. Akhirnya saya bilang, ya Allah, jiwa dan hati anak saya di bawah genggaman-Mu. Aku memohon kepadamu, semoga anakku kau berikan petunjuk dimanapun dia berada. Oke, berikutnya, nun sewu Bu. Apakah ada orang tua yang ingin anaknya lahir tidak sempurna? Buatan wonten. Inginnya anak kita hidungnya mancung, matanya bersinar, ya Bu ya? Tinggi semampai, kulitnya putih, kutilang, kurus tinggi langsing. Terus Bu ya? Semuanya ingin sempurna dan dia senenge punya anak ayu, kayak Tamara Blazewski misalnya nonton. Tapi apa mau dikata? Kadang-kadang irungnya minimalis, kata sekolah punya minimalis lah. Dari dulu bentuknya ngeten iki nggih, seperti itu. Lalu apa mau dikata? Ya memang seperti itu. Maka anak kita apapun adanya harus kita syukuri. Saya sering dicurhati sahabat saya. Saya punya sahabat sejak kuliah, anaknya terlahir cantik Bu, tapi dalam kondisi tuli. Dia sering menangis, aku gak kuat, iku surgamu. Tapi seandainya saya, mungkin saya gak kuat Bu. Saya sering bilang pada dia, sampean orang istimewa dipilih Allah menjadi orang tua istimewa, mendampingi anak istimewa. Hampir seminggu sekali teleponan. Tapi alhamdulillah dia sekarang lebih menerima kondisi anaknya. Nah, seiring dengan itu apa yang harus kita lakukan? Husnudzon kepada Allah. Bu, non sewu nomor 70. Oh 90. Oh ternyata saya salah dengar, saudara-saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Berikutnya, dengan kondisi anak kita, kadang-kadang kita khawatir kok piye rezekine anakku, kerja apa ya. Terus Bu, saya punya anak 2 laki semua, kadang mikir mantuku kaya apa. Jatrek medur perak apa kunjung tak mantul ya. Negeri kok labu rai tolongin. Saya membayangkan mantuku kaya piye ngoten. Tapi kemudian saya husnudzon kepada Allah, ya Allah, panjenengan pasti memberikan takdir terbaik untuk anak saya, karena Engkau adalah zat yang memberikan takdir yang paling baik untuk umat yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita coba memberikan contoh. Kalau waktu sholat kita sudah wudhu dulu, pakai rukuh dulu, baru bilang nak ayo sholat. Kita sudah sholat duha dulu nak, ayo investasi sodakoi badanmu dengan sholat duha. Kalau kita sudah pegang Quran, kita bilang nak ayo ngaji bareng. Jadi contoh, bukan hanya memberikan perintah. Membiasakan berdialog. Ini sekarang anak saya yang besar itu usia 21. Kalau makan, saya sudah sering ngomong tanya, Le, sampean pengen istri yang seperti apa? Tapi lama-lama dia bilang, Umi kayaknya syaratnya banyak, Umi saja yang nyarikan. Ya Le, aku tak bikin audisi. Umi ini kecerewetan ya Bu. Ya Allah, mugi-mugi mantune sabar. Kita perlu sering berdialog, termasuk saya sering mengingatkan kepada ibu-ibu, kalau anak kita masuk usia balik yang laki-laki, kita sering ingatkan, Le, sampean sudah keluar ihtilam, sudah mimpi basah, itu harus diingatkan.
lalu diajari bagaimana cara bersesuci. Kalau anak kita sudah haid, kita juga ingatkan bagaimana tata cara haid. Jangan dianggap bisa, itu kewajiban kita. Seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir, jangan lupa senantiasa mendoakan anak kita. Insya Allah tahun yang lalu saya pernah bilang, saya pernah mendapatkan ijazah dari Habib Jamal. Kami semua orang tua disabilillah mendapatkan ijazah dari Habib Jamal. Kalau ingin anak kita jadi anak-anak yang barokah, sak mantune mau mendengarkan azan, azan selesai kita lalu berdoa azan. Selesai berdoa azan, passwordnya dibaca, Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 1 kali boleh, 3 kali boleh, 5 kali boleh. Bu, nek mas cepet-cepet kadang setunggal mboten apa Bu. Pakai minimalis, cara Gus Bahaan iki. Setelah itu kita berdoa, Allahumma barik lana fi auladina wahfadhum wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum warzuqna birrahum. Nek mboten apal arabe Gusti, kula nyuwun anak putu kula dados tiyang sing barokah. Barokahkanlah anak cucu saya, ya Allah, jaga mereka dimanapun berada, jangan kau belokkan, luruskan tetap pada agamamu. Dan kami mohon kepadamu, ya Allah, rizki kepada kami berupa bakti mereka. Warzuqna birrahum, berilah kami rizki berupa bakti mereka kepada kami. Yang pertama, panjenengan nyuwun Allahumma barik lana fi auladina wahfadhum, jaga mereka, wa waffiqhum li ta'atika, berilah mereka petunjuk untuk taat kepadamu. Warzuqna birrahum, beri kami rizki berupa bakti mereka kepada kami. Passwordnya kita harus mendoakan orang tua terlebih dahulu. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, nah ini ilmu menungso nih Ibu. Sing mau ilmu nopo Ibu malaikat. Nggih sami mawon. Ilmu agama ya Bu. Ya itu nasihat. Apa itu ilmu manusia? Kalau kita melihat perkembangan anak kita, kita harus tahu dia sebagai diri manusia memiliki 4 bagian ini. Ini ilmu psikologi. Yang pertama, dia punya fisik. Tambah gede. Terus nggih. Kemarin anak saya yang kecil yang dari pondok pulang, terus kakaknya bilang, "Wih, besarnya ya adik mi, bayangno arek sakmono gedene biyen dia wetenge umi." Lek gede kok wetenge umi gak kuat. Yang pertama fisik, yang kedua pikiran atau kognitif, yang ketiga emosi atau psikososial, dan yang terakhir ada moral. Ini berkembang Bu, ada tahapan-tahapannya, dan tahapan ini harus kita perhatikan. Oh, kalau pecepetakan mawon. Ini kok bahasa Inggris enggak, belum sempat terjemahkan. Kalau Bu Ina, Bu Nyai Ina pasti ngewes nih. Wes biasa beliau. Coba Ibu lihat, ampun, sakit motor sakit di bawah kawan Bu. Umur 0 sampai 1 tahun. Nah, niki kula tulung nggak mawon kersane cepet. Apa yang dirasakan oleh anak-anak? Rasa percaya dan tidak percaya. Karena itu bayi biasanya akan nyaman kalau digendong orang yang biasa dikenal. Terus nggih? Bayi begitu lahir langsung didekatkan pada puting ibunya. Itu bagian untuk menumbuhkan rasa percaya. Nah terus misalnya ibu meninggal pripun Bumus? Ya kalau ibunya meninggal orang terdekat. Nah apa yang diinginkan? Dia menginginkan harapan untuk disayang. Makanya kalau menyusu itu ibunya harus sambil melihat.
syukur-syukur sambil didoakan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sambil dibacakan sholawat. Nah itu umur 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, anak 1 tahun sudah mulai ada yang bisa jalan ya Bu ya? Sampun. 1 tahun sampai 3 tahun, apa yang dirasakan anak? Anak mulai punya keinginan mencampreng peduren ngelepes. Ngelepes nggih punya iki. Napa niku ngelepes apa wae barang-barang dipegang sembarang kalir nggih Bu nggih? Makanya pada masa ini dulu ya ada percobaan kepada Nabi Musa. Ini Nabi tenan apa dudu? Dikasih antara bara api dan diberi apel. Ya hampir ambil apel untuk ditunjukkan bara api kemudian. Artinya apa? Anak usia 1 sampai 3 tahun itu motoriknya sedang berkembang. Oh iso penekan pundi-pundi niku. Meskipun dikasih jenengan kasih tempat tidur kerangkeng menek deh. Ya Bu nggih? Karena itu anak yang masa-masa ini harus dijaga. Harus dijaga. Tapi diberikan kesempatan. Saya pernah ditanya oleh staf saya di kantor, "Bu, anak saya nyoriti tembok." Gampang, Dok. Pertama sampai duit-duit, temboknya sampai cat setingginya anak itu dengan cat yang bisa dihapus. Kan wonten ya mungkin cat yang bisa dihapus. Kalau tidak, sampai tuh kok no kertas plano, kertas manila, tempelan temboknya. Bilang, "Nah, anak ganteng, di sini tempat coret-coret." Gitu. Di sini tempat coret-coret. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, 3 sampai 6 tahun wancine bermain. Kadang sing digitulinan lipstik ibu barang. Nggih Bu nggih? Sandale ibu tasnya ibu gak ngerti lek tasnya larang itu arisan dari lunas. Ini adalah gambaran bahwa anak kita itu punya keinginan. Tapi kalau misalnya kita sering larang, membuat anak itu menjadi orang yang minderan. Jadi hati-hati. Kalau mau melarang, nak, untuk adik yang ini untuk mama, nanti kita barengan ya. Jadi kalau punya uang, belikan juga tas kecil-kecil untuk dia. Dia membayangkan kehidupan ini sebagai miniatur. Oleh karena itu, berikan kita semampu kita apa yang bisa dia mainkan. Oke, berikutnya, kalau cepet akan lawan Bu. 6 sampai 12 tahun, niki usia anak-anak itu ingin berkreasi. Beri kesempatan dia berkreasi. Contohnya apa? Biasanya pengen gawe jajan. Emak itu dolan nastar, ambil anaknya diumegi. Iki sak resep hilang. Ira rugine. Mboten napa Bu, kasih 1/4 resep. Kersane diumek pun mboten napa. Ngaten. Tapi tetap harus diajari, nak, oven itu panas, pisau itu tajam, tapi diajari. Nah, terus yang selanjutnya, 12 sampai 19 tahun anak mencari identitas. Hati-hati. Kalau pada masa-masa ini mendapatkan contoh yang kurang baik, dia akan ikut contoh itu. Misalnya apa? Misalnya anak laki, saudaranya perempuan semua. Biasanya lah mbak pakai rok lipstikan, melu jadi melambai. Saya pernah dicintani oleh guru BK. Katanya dia itu anak itu sudah mulai agak melambai sejak kelas 1 SMP. Sampai kelas 3 sudah dibimbing oleh gurunya, tapi di rumah tetap aja perlakuannya seperti itu dari orang tua. Kelas 1 SMA dia masuk jurusan kecantikan, Bu. Reuni datang ke SMP-nya pakai bulu mata sambungan. Jadi hati-hati, harus ditanya dan harus didampingi. Umur 20 sampai 25. Saya pernah sampai di sini mawon, Bu, nggih, penjelasannya. Tapi kalau sampai tua ini pribadi, Bu. Sampai selesai mawon. Oh, sampai selesai. 20 sampai 25 ini menginginkan kedekatan. Makanya mulai ada pasangan, mulai takon aku rapi ambek sopo, pun kepinginan untuk menikah, itu usia 20 sampai 25. Terus kemudian usia 26 sampai 64 kira-kira usia kita nggih.
ini menginginkan adanya penerus keturunan, ingin adanya kepedulian dari orang lain, kita sering cari perhatian. Leres Bu? 100 sampai 110. Silahkan menuju loket pendaftaran. Dan yang terakhir, usia 65, ya Allah, semoga kita diberikan usia yang sampai di usia ini ya Bu ya, dalam kondisi sehat. Kita kadang-kadang menghadapi apa yang disebut dengan kehilangan. Anak wis rabi, melu bojone, diarepno kumpul, dadak awak dhewe ijenan. Terus napa to Bu? Nah, karena itu kita harus mengembangkan sikap bijaksana atau wisdom. Oh, kula percepat Mun. Untuk keperkembangan pikiran. Nah, kalau berbicara dengan anak kecil umur 0 sampai 24 tahun, anak itu masih mengembangkan sensori motorik. Makanya anak kecil itu ruangannya mungkin diberikan gambar-gambar, diberikan permainan-permainan yang warnanya cerah untuk menstimulasi atau merangsang indranya. Lalu kemudian anak-anak itu diajari bagaimana kadang-kadang memasukkan kunci, ada permainan-permainan yang lain. Itu latihan untuk mengembangkan sensori motoriknya. Nah, kalau anak umur 2 sampai 7 tahun, ini bahasa agama tamyiz. 7 tahun itu tamyiz. Pinter nih orang genah bahasanya. Nah, kalau berbicara harus dengan contoh atau diberikan gambar. Usia 7 sampai 11 tahun mulai tamyiz masuk ke akil balik. Karena itu kita kalau menjelaskan sesuatu harus dengan penjelasan logis. Tapi sing angel kuwi lek takoni ngene, "Bu, ya apa carane adik masuk wetenge ibu?" Pripun nek masuk nopo? Angel ibu. Itu kita jelaskan bahwa anak terjadi pembuahan di dalam perut ibu karena kuasa Allah, dikarenakan perkawinan. Kita bisa menjelaskan seperti itu. Dan terakhir, kalau masa remaja itu sudah bisa dinasehati dengan perumpamaan karena pikirannya sudah abstrak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu yang saya hormati, niki pun jam pinten ini Bu Sri? Oh ya, masih imsak kurang 30 menit Bu. Apa yang harus kita lakukan untuk mendampingi generasi stroberi supaya kuat seperti ibu-ibunya, seperti kita semua? Kita itulah kuat ya Bu ya. Nopo mawon kena corona tahes. Oh, saya kena corona tambah seger dulu. Yang luar biasa. Nah, pengasuhan yang kita lakukan adalah dengan disiplin. Caranya bagaimana? Kita memberikan edukasi, mengenalkan baik, tidak baik, pantas, tidak pantas, layak, tidak layak, serta konsekuensi. Terutama pada remaja. Dok, hati-hati lek sampean posting foto di Instagram. Gak apa-apa sampean ketok ayu gak apa-apa. Tapi kelambine sing jangkep. Ojo nggo kelambine adike. Karena apa? Jejak digital itu tidak bisa dihapus. Jejak digital tidak bisa dihapus. Nah, kita juga harus bilang, Dok, kalau komentar di Facebook, komentar di HP, komentar di Instagram, hati-hati. Ojo sampai sampean ngelarani anti uang atau malah melanggar hukum. Itu harus kita sampaikan. Karena kadang-kadang anak kita tidak ngerti nang sewu. Contohnya ini saya mau cerita mawon. Kemarin mak wonten demo nggih Bu. Demo minyak goreng. Nah, demo macam-macam. Lalu ada satu poster yang dibawa oleh mahasiswa kampus Pulau Bunyiina. Di foto, diposting kalimatnya orang pantas. Banyak orang yang memberikan komentar negatif, kampus pun malu. Kampusnya melu izin sampai dia harus membuat video pernyataan permohonan maaf. Nah, yang diposting itu posternya tidak pantas Bu, tidak senonoh posternya itu. Dan kamera itu menunjukkan kalau ada logonya kampus di jaketnya. Anak sekarang itu pendek berpikirnya. Yang dia kira itu senang-senang ternyata membahayakan. Itu harus kita ajari.
bahwa tindakan, perbuatan, perkataan baik langsung maupun di sosial media selalu ada konsekuensinya, selalu ada tanggung jawabnya. Kita nyampaikan sampean di luar tidak hanya membawa dirimu, tapi membawa nama sekolahmu, keluargamu, keluarga besarmu, bahkan masyarakat yang hidup di sekitarmu. Lah disebut arek endi? Arek Jodipan. Melu Jodipan, nggih nggih. Wonten sing Jodipan lho Ibu. Wonten, sebutan nggih nggih. Kalau spontan. Nah, ini adalah pendidikan yang harus kita sampaikan. Bu, Allahumma sholli ala Muhammad. Ingatkan anak kita selama Ramadan, coba jangan sampai buka puasa di jalan-jalan. Kenapa demikian? Kita tidak tahu sholatnya rumat menapa mboten. Upayakan sholat di rumah jamaah dengan keluarga, buka puasa bersama. Kalau misalnya dia mau buka puasa bersama, kita tanya, bawa sarung apa orang? Celanamu suci apa ndak nak? Saya sering bilang Umi cerewet, Umi gak cerewet artinya Umi wis mati. Dia bilang. Saya bilang Umi ndak akan nyereweti anaknya tonggo, tutur rasanku. Terus yang tak cereweti anakku dewe, sampean diamanahkan Allah kepada Umi tadi tak cereweti. Sampean arep nanti buka puasa bersama ambek sapa ndek endi cedek masjid apa ora, nggawa sarung apa ora nggawa. Itu kita sering tanyakan kepada anak kita karena kita tidak tahu apakah celananya suci atau tidak. Kadang anak-anak kita duduk di bawah, kita tidak tahu tikarnya suci atau tidak. Leres mau buatan Ibu? Begitu juga dengan yang putri, boleh buka puasa bersama. Tanyakan bahwa mau kenapa tidak, sholatnya nanti di mana. Karena itu yang akan menjadi pertanggungjawaban sebagaimana nasihat dan doa Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nah, itulah diantaranya yang bisa kita lakukan. Dan Ibu, saya pesan, ini juga nasihat untuk saya. Apa yang perlu kita tanamkan dan latihkan kepada anak-anak kita di masa sekarang ini, yang dibilang sebagai masa new normal. Yang pertama, anak kita disiplin menjaga kesehatan. Niatnya nawaitu sampean pakai masker tutup jogo sampean tapi jogo wong liya. Saya nasihatkan pada anak saya seperti itu, jangan sampai engkau membawa ketidakbaikan bagi orang lain. Jadilah orang yang khairun nas anfa'uhum linnas dengan pakai masker, bawa sanitizer. Itu bentuk dakwah kita. Yang kedua, kebersihan diri, kesucian menjelang sholat, dan kebersihan lingkungan. Angel Bu, terutama kalau cowok-cowok. Terus mboten. Kecil ini diajari rapi bolak-balik meneh, ya Allah teh celanamu koyo donat bolak-balik. Terus jaketnya mau kocar kacir, yo mari ngene, ojo mari ngene, ojo dijanji ini umile, ayo nang gantung. Terus kemudian mengelola waktu. Non sewu, anak-anak sekarang hobinya apa Bu? Nongkrong. 111 sampai 120 dapat hadiah. Moga Bu guyon Bu. Nongkrong, ngopi, kafe, leres Bu. Jenengan nek ningali daerah Sudimoro, rumien tahun 2000-an itu belum ada apa-apa. Terakhir sekarang ini Bu, jadi kafe terpanjang sedunia. Mulai dari masuk setelah patung pesawat sampai kuburan. Untung gak diusir deh penghuni kuburan ini. Mulia lah kok gini terus ngancani aku dah terus ingat. Lalu kemudian apa yang harus kita ingatkan? Waktu. Ada banyak mahasiswa saya tiba-tiba sudah semester 9, 10 gak lulus saben dino nongkrong ngopi nunggu kafe. Kulo tangan tuh, lapo gak digarap-garap skripsi ini. Nah, ternyata kadang-kadang keasikan. Kita tanyakan kepada dia. Lalu berikutnya kita harus bisa melatih dia menjaga dirinya. Kalau terjadi sesuatu, kalau corong kesehatan, kalau terjadi bencana, kalau terjadi masalah bagaimana? Supaya dia bisa menyelesaikan problemnya dengan segera.
Tapi kadang-kadang katanya ini kebablasan. Saya diceritani anak saya, Mi, kapan hari kakiku kecepit. Tapi aku tidak cerita sama Umi. Kenapa? Kecepit, kocok-kocok gak seorang sih nolong ya katanya gitu. Kecepit masuk ke gotnya itu besi bu. Akhirnya apa? Anak saya nelpon damkar, datang mobil pemadam kebakaran 3 ke kampus. Pak Satpam marah-marah. Ya wis pinter lah itu kan. Allahumma sholli ala Muhammad. Berikutnya kita ajarkan anak kita pengelolaan emosi dan kepedulian pada orang lain. Kalau misalnya ada orang yang minta, kita beri sedekah dan pertolongan. Dan yang terakhir bu, manajemen keuangan. Anak sekarang itu tidak ngerosok bayar, soalnya pakai Shopee Pay, GoPay, OVO, nama mana bu? Waduh, jenengan wonten sedaya nggih. Tinggal gesek tiba-tiba uangnya habis. Allahumma sholli ala Muhammad. Ajarkan yang perlu dan tidak perlu, apa yang dia butuhkan dan bukan apa yang dia inginkan. Karena kadang-kadang tuku terus datangkan numpuk gak digonggo, jadinya mubazir. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya percepat mawon ibu. Ini, nah, kita perlu sering mengajak anak kita untuk bermuhasabah. Bahasa kerennya self talk. Sudahkah pernah berterima kasih kepada mata, berterima kasih kepada mulut, kepada gigi? Bu non sewu kula matur cabut gigi bu. Cabut gigi karena pengen cepet saya ke dokter spesialis bedah mulut, dadakno yayang ya bu ya. Alias mahal. Terus dokternya bilang, Bu, jenengan harus pasang gigi palsu. Oh, kok harus pasang gigi palsu? Iya bu, nanti goyang gigi jenengan kanan kiri ini tengah-tengah. Berapa dok gigi palsu? 1,5 juta belum pasangnya. 1 gigi. Pulang saya bilang anak saya, Le, sing rajin sikat untu, sing rajin ngopeni untumu. Untu itu larang. Coba hitung untumu piro. Kalau gigi kita 22 kali 1,5 juta, oh. Bu jenengan mpun mikir tak cabut siji tak dol. Nah, kita harus sering bermuhasabah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Kau beri aku badan yang sehat, Kau beri aku hidup yang kuat, Kau beri aku mata yang cerah, Kau beri aku gigi isok munyah, Kau beri aku lidah yang bisa mengecap rasa makanan. Kita fatihai bila perlu, jantung kita fatihai, perut kita fatihai, ginjal kita fatihai. Kita berterima kasih. Mereka tidak pernah kita perintah tapi jalan terus. Tapi kita sering mendolimi mereka dengan makanan yang aneh. Buka poso ayam geprek wonten pedes level 10. Setelah ayam geprek apa bu? Kolak. Oh kolak dhisik ayam geprek. Mak kolak enak lali kolesterol, mak jeruan enak lali asam urat. Bon, seperti itu kita mendolimi diri kita. Karena itu kita harus sering mengajak anak kita dan diri kita untuk bermuhasabah. Dan ini yang sulit. Apa katanya? Menahan amarah adalah salah satu muslim yang kuat, kata Rasulullah. Dan itu tidak mudah. Terus buatan bu, kalau kita marah dan emosi melihat situasi anak dan keluarga, pertama diam, itu cara Rasulullah. Yang kedua berdoa mohon perlindungan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena amarah itu datang dari setan. Yang ketiga, kalau duduk berdirilah, kalau berdiri duduklah, atau dari duduk berbaringlah. Kalau tidak, lari ke kamar mandi berwudu, kurang adus. Semoga kita senantiasa oleh Allah dijadikan orang-orang yang sabar, orang-orang yang kuat, dan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, yang senantiasa kita menjadi tumpuan doa-doa kita nanti ketika kita kembali ke yaumil akhirah. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada salah dan kekhilafan, pengapunten sangat. Monggo sarang-sarang kita akhiri dengan membaca qasidah dari
Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allahul kafi Rabbunal kafi Qasadnal kafi Wajadnal kafi Likulli kafi Kafanal kafi Wa ni'mal kafi Alhamdulillah Hasbunallah Wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'man nasir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kebenaran semua karena petunjuk Allah, jika ada kekhilafan itu karena kedhaifan saya semata. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan pernah dengar ini istilah anak sekarang, Bu, pillow talk. Berbicara sebelum tidur dengan suami. Jadi kesempatan dialog yang paling nyaman itu dua. Yang pertama menjelang tidur, yang kedua saat makan. Secara psikologis, dua situasi ini otak manusia sedang rileks. Sehingga kalau ngobrol itu nyaman. Jadi dengan yang pertama saya sarankan ibu ngobrol dengan suami. Apa harapannya suami? Apa yang suami inginkan, apakah suami ingin anaknya seperti apa. Terus kemudian coba pelan-pelan, jangan tiba-tiba Bu, masuki dengan kesepakatan. Iya, misalnya suatu ketika kita ngobrol dengan anak-anak dengan baik-baik gitu. Nah coba pelan-pelan, itu tidak bisa tiba-tiba Bu, karena karakter orang tidak bisa tiba-tiba. Ibarat kata orang tua itu watak watuk wahim. Ya Bu, pun dados watak watuk wahim. Maka merubahnya pun harus pelan-pelan. Kita dengan kelembutan sebagai perempuan mendekati suami kita supaya otoriternya tidak terlalu nampak. Ayo kita bareng-bareng gitu. Terus penjenengan bilang, saya itu mendukung penjenengan. Makanya saya mencoba untuk lebih halus kepada anak-anak. Sebab kalau terlalu kaku, kalau sesuatu yang keras kita perlakukan keras, acur kan juklek mungkin. Nah karena itu memang harus ada penyeimbang. Itu saran saya Bu ya. Terus kepada anak-anak kita sampaikan, bapakmu itu punya harapan yang sangat bagus. Cuma memang ciri khas bapak sangat yang menunggui komunikasi. Artinya kita menjadi mediator Bu, di tengah-tengah antara ke bapak dan ke anak. Lalu kemudian biasakan saat makan, setelah makan kita ngobrol sesuatu. Mungkin bukan persoalan yang diobrol, kadang hobi, kadang makanan, kadang persoalan nopo, kecil aja. Untuk membuka pintu komunikasi. Itu harus kita sempatkan. Mungkin saat piring-piring sudah mulai habis, maksudnya makanannya, kita mencoba untuk ngobrol dengan suami dan anak. Gimana aktivitas hari ini? Papa gimana? Kita memberikan sambil guyon-guyon. Itu untuk membuka ruang komunikasi. Seperti itu. Apa yang saya sampaikan pada penjenengan ini yang saya lakukan Bu. Jadi kalau mau tidur itu saya sering bisiki suami saya. Menurut sampean kalau anak diginikan gimana? Tapi enggak. Saya biasanya bertanya pada suami, kok efeknya kira-kira piye? Gitu. Saya lebih sering bertanya. Nah kalau gitu ya sepakat gini. Udah saya itu tidur, kan sudah selesai urusannya. Nah itu pada Bu Adik kata Ibu sementara masukan saya. Yang kedua, Ibu, daring memang banyak menimbulkan masalah. Tidak hanya mengikis hobi anak, tapi konsentrasi anak. Jenengan yang jadi guru mungkin merasakan, jangankan yang di SD, SMP, SMA, yang di perguruan tinggi. UM kan baru saja membuka kelas luring, tatap muka. Saya masuk kelas itu seperti melihat mata-mata kosong Bu. Wajahnya ini kosong, pandangannya tidak jelas. Anak-anak itu seperti itu karena kebanyakan nonton HP. Nah, bagaimana cara membangkitkan kreativitas anak lagi? Kita beri
jadwal HP pada anak. Tidak semua seharian kita los. Pada saat jadwal HP itu kita ajak dia beraktivitas, kita juga memposisikan diri jadi anak kecil. Main tinta juga, mainan warna juga. Bila perlu, kalau memungkinkan, ibu ajak keluar, mungkin ada pameran lukisan, mungkin ada pameran apa yang anak-anak kemudian terfikir untuk membuat seperti itu. Jadi ibu memposisikan diri sebagai anak-anak juga. Frekuensi kita samakan dengan mereka. Anak saya SMP, waktu awal-awal pandemi itu saya mencari bakat dia apa ya. Karena di pondok begitu pulang dia suka kaligrafi. Kebetulan saya dulu adalah pemain kaligrafi. Ya MTQ kelas kampung. Sehingga ilmu kaligrafi saya panggil lagi, kita nulis kaligrafi kalah bu sing tua bu apa yang sing nom. Nah, anak saya menjadi terasah kaligrafinya. Itu untuk penjenengan. Jadi mulai tidak hanya menggambar, coba yang lain. Non sewu, jenengan tahu yang namanya garnish. Nah, coba anak-anak diajari untuk menata makanan. Kalau cewek ya, bagaimana menata cantik makanan itu juga bagian dari seni rupa. Nah, banyak caranya. Atau nonton YouTube tapi tutupnya yang kita pegang, kita yang menjadi moderator dari YouTube itu. Nah, tentang kreasi dan gambar. Gitu. Selanjutnya, yang selanjutnya boleh? Ya, yang terakhir, ibu wajar anak jenengan yang nomor 2 cemburu pada anak yang nomor 3. Dia merasa bungsu burung. Loh, bapaknya ego ya datang. Gak apa-apa ya Bu ya, saya sebut gitu, mohon maaf. Anak-anak remaja, saya katakan tadi ya, mulai mencari jati diri, ingin mendapatkan bahu tempat merebahkan dirinya, ingin mendapatkan telinga untuk didengar, hati untuk curahan. Nah, bagaimana caranya? Coba libatkan. Kalau penjenengan nyarikan barang untuk adik, kakaknya yang nyari. Misalnya adiknya butuh pensil, butuh buku, butuh tas, aku nyontono, sama lah pinter sih milih warna, adik dijaknya belanja, biar ada bonding. Saya membiasakan gitu pada anak saya. Le, sama gelem nggak sodako? Sodako apa? Sodako perhatian sama adikmu. Adik butuh ini, kamu yang membelanjakan. Ini tak kasih ATM-nya Umi, atau saya kasih uang, belanjakan. Apa akhirnya dia perhatian, tumbuhnya itu jadi perhatian anak kepada adik, gitu. Itu, dan jangan sekalipun membandingkan. Jangan sekalipun membandingkan. Anak saya yang pertama dengan kedua itu jauh bu. Yang pertama bakatnya teknologi informatika, ngajinya biasa. Anak saya yang kedua bismillah mungkin mantoniki pun hafid Quran. Tidak pernah saya bandingkan ngajinya keduanya, karena itu wilayah riskan. Mau si jini didikan pondok, si jini orang gelem mondok. Maksud saya paksakan. Saya cuma bilang le, sampean harus yang tua, yang besar. Sampean harus sering-sering ngaji fikih, dan isok dadi imam gawe bojomu engko, itu bagi yang besar. Yang kecil, le, sampean ngajinya harus kenceng no, sampean sudah menjelang hafid Quran. Sama-sama saya bombong, gitu. Jangan ngilok no adik di depan kakak dan sebaliknya kakak di depan adik. Jangan, itu wilayah riskan. Tapi buat kesempatan-kesempatan anak itu bersama. Seperti yang saya lakukan, yang saya sampaikan pada penjenengan itu biasa saya lakukan. Le, adik butuh baju, golek no le, sana tuku pisang, kono bareng tuku. Dengan begitu ada ikatan dua orang itu bu, sebagai saudara yang nanti akan terbawa sekalipun kita sudah meninggal. Terus mungkin gitu. Intinya adik dilibatkan kegiatan kakak dilibatkan di kegiatan adik. Alangkah indahnya ya, jadi alangkah indahnya. Nanti ibu pengapunten kalau belum lengkap dan sering-sering difatihai bu ya, sering difatihai ila ruhaniyah. Anak kita namanya siapa? Dan kalau kita ngaji Yasin, ketika ayat yang menjelang terakhir, bagaimana bu? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita kerentak di hati mugi-mugi anak kula dados anak yang soleh Gusti, anak sing rukun ya Allah, anak-anak yang nyenengno ati. Kita minta kepada Allah ketika kita maos ayat itu seperti itu.
Itu saja, karena kemampuan kita hanya berdoa. Ya mungkin matur nuwun pengapunten kalau kurang memuaskan, nanti sama Bapak ya Bu puasa ya. Bu, itu tadi anjuran sekaligus PR ya.